sebagai bagian dari upaya untuk secara bertahap menggantikan 48 unit F-15CD yang sudah tua dari sayap tempur ke-18 Angkatan Udara Amerika di Pangkalan Angkatan Udara Kadena di Okinawa di Jepang. F-22 Raptor akhirnya dikirim ke pangkalan tersebut pada saat ketegangan dengan Republik Rakyat China berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Okinawa sendiri sering disebut sebagai batu kunci Pasifik karena secara strategis lokasinya sangat penting di teater Asia Timur Jauh dan Pasifik Barat yang lebih luas. Pengerahan Raptor oleh Angkatan Udara Amerika dilakukan dari skuadron tempur ke-199 dan 99 ke Pangkalan Udara Kadena yang dimulai pada tanggal 28 Maret kemarin sebagai bagian dari rotasi jet tempur Amerika untuk menambah kekuatan udara di wilayah tersebut setelah pensiunnya F-15 yang ditempatkan secara permanen di lokasi itu. Pengiriman F-22 Raptor ini menunjukkan jika Amerika ternyata masih membutuhkan armada jet tempur siluman yang akan dipensiunkan tersebut, karena China kini memiliki tingkat produksi yang tinggi pada jet tempur silumannya J-20, yaitu sebesar 120 pesawat per tahun. Sementara Amerika harus menghadapi kesulitan pada produksi F-35 yang membuat kesiapan jet tempur silumannya menjadi semakin rendah. Namun, saat Amerika tengah percaya diri mengirimkan F-22 Raptor ke Okinawa, ada insiden yang membuat kesiapan jet tempur ini dipertanyakan. Bagaimana tidak, dalam gambar yang beredar luas, terlihat jika F-22 Raptor milik Angkatan Udara Amerika mendarat di Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, dengan menggunakan hidungnya setelah adanya kerusakan roda pendaratan depan pada tanggal 11 April tahun 2024. Laporan menunjukkan bahwa insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10:30 waktu setempat. Kemudian terlihat tim tanggap darurat seperti mobil pemadam kebakaran dan kendaraan lain terlihat di tempat kejadian. Beruntungnya, tidak ada kebakaran dari kecelakaan F-22 Raptor tersebut. Kecelakaan ini tentu saja menjadi masalah serius bagi militer Amerika Serikat, karena F-22 Raptor dikerahkan ke Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka, utamanya dari ancaman China. Durasi yang diperlukan untuk perbaikan F-22 yang mengalami kecelakaan itu masih belum pasti dan menunggu penilaian lebih lanjut, sehingga Amerika mempunyai pilihan apakah mereka harus mengirimkan jet tempur lain atau terpaksa membuatnya kosong. Meskipun demikian, dampak potensial terhadap kemampuan operasional militer Amerika di Jepang masih belum jelas. Selain itu, tingkat kerusakan yang diderita oleh pesawat juga belum jelas. Masalah roda pendaratan depan pada F-22 Raptor ini telah menambah daftar kecelakaan serupa. Pada bulan Maret tahun 2022, sebuah F-22 Raptor yang ditempatkan di Pangkalan Udara Eglin di Florida menjadi berita utama ketika sebuah gambar muncul secara online yang menunjukkan kerucut hidung pesawat itu terkubur di tanah setelah adanya kecelakaan dengan roda pendaratnya. Kejadian serupa juga terjadi setahun sebelumnya, di mana pada bulan Maret tahun 2021, sebuah F-22 Raptor yang ditugaskan di sayap tempur ke-325 mengalami kecelakaan darat di Pangkalan Angkatan Udara Eglin. Meskipun mendarat dengan selamat setelah keadaan darurat dalam penerbangan, namun pesawat tersebut harus mengalami kerusakan setelah adanya masalah dengan roda pendaratan di bagian depan. Masalah roda pendaratan di hidung juga tidak hanya terjadi pada armada F-22 Raptor. F-35 Lightning II juga menghadapi tantangan serupa dengan roda pendaratnya. Pada tanggal 26 Januari tahun 2024, F-35C Lightning II milik Korps Marinir Amerika yang ditugaskan di Marine Fighter Attack Squadron ke-311 di Pangkalan Udara Korps Marinir Miramar, California, harus mengalami kerusakan roda pendarat hidung saat diparkir tak lama setelah misi pelatihan di Pangkalan Udara Angkatan Laut Fallon di Nevada. Demikian pula pada tanggal 1 Desember tahun 2022, di mana sebuah F-35B Lightning II dari Marine Fighter Attack Squadron ke-121 mengalami insiden di darat di Pangkalan Udara Kadena, Okinawa, Jepang. Setelah melakukan pendaratan pencegahan karena kemungkinan adanya masalah kelistrikan, pesawat itu mengalami patah dengan roda pendarat di hidungnya, meninggalkan jet tempur generasi kelima ini dengan hidungnya di jalur taksi. Insiden-insiden tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, di mana pada tahun 2018 F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika yang ditugaskan ke Skuadron Tempur ke-58 mengalami keadaan darurat saat penerbangan dan kembali ke pangkalan dengan selamat.
Namun saat diparkir, roda pendarat di bagian hidung depannya ambruk. Pada bulan Juni tahun 2020, sebuah F-35A Lightning II juga mengalami kegagalan pada roda pendarat depan saat mendarat di Pangkalan Angkatan Udara Hill setelah penerbangan pelatihan standar. Selain itu, pada bulan September tahun 2021, sebuah pesawat pengebom siluman B-2 Spirit mengalami keruntuhan roda pendaratnya akibat pegasnya yang melemah, yang menyebabkannya tergelincir dari landasan saat mendarat di Pangkalan Angkatan Udara Whiteman, Missouri. Penyelidikan oleh Angkatan Udara menetapkan jika pegas di roda pendarat utama kiri pembom itu tidak bisa memberikan tekanan yang cukup untuk mempertahankan keseimbangannya di landasan. Masalah dengan roda pendarat bahkan juga harus dialami oleh pesawat yang telah terbukti mampu bertempur dan diakui secara luas, yaitu F-16. Pada tanggal 2 Desember tahun 2019, sebuah F-16 dengan nomor ekor 900714 lepas landas dari latihan. Namun saat kembali ke pangkalan, roda pendarat bagian kanan ambruk saat mendarat, yang menyebabkan pilot kehilangan kendali atas pesawatnya. Pilot pun tidak dapat memperoleh kembali kendali dari pesawat tersebut dan memilih untuk keluar. Sayangnya pesawat terus menyusuri tengah lapangan dan akhirnya mengalami kehancuran.